Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Siti Komalasari, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN 3 Cisomang, Kabupaten Bandung Barat. Hari ini saya ditemani Bapak Ujang Abdul Rahman, guru kelas 6 dari SDN 3 Cisomang. Apa kabar Pak Ujang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya masuk ke kelas Pak Ujang untuk melakukan observasi. Adapun tujuan observasi yaitu untuk mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran. Kita melakukan percakapan praobservasi ini untuk mengetahui sejauh mana Pak Ujang sudah melakukan persiapan untuk observasi nanti. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Silakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada observasi kali ini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik mampu menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan, bangun ruang kubus dan balok dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan, bangun ruang kubus dan balok secara tepat. Jadi pada pembelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang bangun ruang. Kira-kira Bapak area pengembangannya apa untuk pembelajaran kali ini? Adapun area pengembangan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, aspek pengetahuan melalui pemberian LKPD dan instrumen evaluasi. Yang kedua, aspek keterampilan melalui kegiatan berdiskusi dan presentasi seperti itu. Jadi nanti ada aspek pengetahuan, juga ada aspek keterampilannya ya Pak. Nanti juga akan ada diskusi kelompoknya. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada observasi kali ini? Mungkin dilihat dari strategi, metode, dan model pembelajarannya itu seperti apa? Adapun strategi pada pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok sesuai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan mereka. Untuk modelnya yaitu model pembelajaran kontekstual dan project-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk metodenya yaitu tanya jawab, ceramah, diskusi, dan penugasan seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi Bapak itu melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya yaitu kontekstual dan PBL. Metodenya tanya jawab dan diskusi. Baik, sangat menarik sekali ya Pak ya. Nah, sekarang media pembelajaran apa yang ingin Bapak terapkan nanti di dalam kelas? Adapun media pembelajarannya yaitu PowerPoint ya tentang luas gabungan bangun ruang. Yang kedua tentang video pembelajaran tentang luas gabungan bangun ruang. Yang ketiga lirik lagu tentang rumus luas bangun ruang. Selanjutnya gambar atau poster tentang luas gabungan bangun ruang. Ada juga kardus berbentuk kubus dan balok, laptop, proyektor, kabel, alat tulis, dan lain-lain. Oh iya, jadi nanti di dalam kelas akan ditampilkan PPT-nya, kemudian ada juga lagu, video, dan lain sebagainya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan observasinya Pak? Kebetulan saya jadwalnya yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 untuk mata pelajaran matematika di kelas 6 di jam pertama yaitu jam 8 sampai dengan jam 9:10. Oh, baik Pak. Jadi nanti tanggal 4 Maret Senin depan saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan observasi. Nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, Bapak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Itu yang saya dapatkan, itu saya mendapat gambaran tentang media strategi yang akan digunakan nanti dan akan mempersiapkan sebaik mungkin. Oh, baik Pak. Saya sudah tidak sabar untuk melakukan observasi dan melihat bagaimana cara Bapak mengajar di dalam kelas.
Nanti setelah melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Sampai jumpa lagi nanti di Senin depan ketika kita akan melakukan observasi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang Bapak akan menanyakan kepada kalian. Tadi memakai lagu, apakah kalian sudah siap? Siap. Kelas kenapa? Siap. Siswa kelas 6 apa kabarmu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6A semuanya. Selanjutnya kita membuat dulu kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Apa saja kesepakatan kita hari ini? Satu, Ramadan harus aktif. Kemudian apa lagi? Aktif. Apalagi dapat kata-kata berbicara soal. Satu lagi harus ikut aktif dalam belajar. Sepakat? Ya, ini harus kita coba. Selanjutnya kita berdoa dulu. Silakan bikin orang yang sepakat. Kita berdoa. Belajar kita diberi kelancaran. Amin ya Bapak. Amin. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Ada yang tidak sekolah? Hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Selanjutnya kita menyanyikan untuk menambah rasa dan itu kita menjadikan lagu Indonesia Raya. Silakan jadi Indonesia bersatu, hidupkan tanahku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. puas sama kembali. Puas? Siapa yang masih ingat apa rumus luas kubus? 6 kali usus betul? Tapi apa? Siapa yang masih ingat rumus luas kubus? Mau ingat? Sudah bagus. Namanya adalah yang tempat kali itu adalah podium. Ya. Nah itu podium. Podium untuk apa?
podium untuk pemberian hadiah juara ya, bisa juara lari, juara lomba sepeda ya, dan lain sebagainya. Coba podium itu berbentuk apa? Saya bisa tahu? Berbentuk gabungan dari kubus dan ya. Jika kita ingin mengecat podium tersebut, kira-kira bagaimana cara mencari luas permukaannya? Kita mau mengecat podium tersebut, bagaimana cara mencari luas permukaannya? Ada yang tahu? Belum tahu? Ya, nanti kita cari tahu. Selanjutnya, perhatikan bangunan tersebut. Bangunan tersebut berbentuk apa? Kira-kira? Yang menjawab? Ya, ada ya, gabungan kubus dan ya. Jika kita ingin mengecat bangunan tersebut, kira-kira bagaimana cara menghitung luas permukaannya? Ya, ada yang tahu? Belum tahu ya, nanti kita akan cari tahu. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mencari luas permukaan gabungan kubus dan ya. Buat pembelajaran hari ini, nanti kalian akan menyimak video. Setelah itu kalian bisa menentukan bagaimana cara menentukan luas permukaan gabungan kubus dan nanti yang kedua, setelah kegiatan berdiskusi, kalian dapat menentukan cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus gabungan kubus dan ya. Lihat pelajaran. Ya. Nanti akan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghitung luas permukaan bangunan gabungan kalau ada dua sisi yang menumpuk. Oke, pertama kita hitung luas permukaan kubusnya. Jadi rumusnya adalah 6 dikali sisi, atau bisa juga 6 dikali rusuk dikali rusuk. Nah, rusuk di sini panjangnya itu 5 cm, sehingga jadi 6 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja, jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Lalu 30 ini kita kalikan 5, jadi 150. Nah, karena dalam proses perkalian terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus ini adalah 150 cm pangkat 2. Nah, kalau sudah ditemukan luas permukaan kubus, maka selanjutnya kita hitung luas permukaan baloknya. Jadi rumusnya adalah 2 dikali buka kurung panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah tinggi dikali panjang tutup kurung. Nah, berarti kalau melihat rumus ini kita harus tahu berapa panjang, lebar, dan tingginya. Nah, kalau dilihat di sini panjangnya ini 7 cm sama dengan yang ini. Lalu lebarnya ini adalah 5 cm karena ukuran lebar kubus dan balok ini sama. Dan juga ditandai dengan tanda ini. Nah, berarti tinggal tingginya. Ini adalah 8 cm. Ini didapat dari 5 cm. Pada video tersebut acungkan tangan. Gabungan balok dan kubus. Jawabannya, tepuk tangan untuk Atina. Selanjutnya, siapa yang tahu panjang rusuk kubus pada video tersebut berapa panjangnya? Meter betul. Tepuk tangan untuk Atinda. Siapa yang bisa menyebutkan ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari kubus dari video tersebut? Siapa? Panjang, lebar, dan tinggi. Saya bisa? Saya masih ingat? Panjangnya berapa? Lupa. Panjangnya berapa? 4.
cm. Ada 5 meter. 5 atau 7? Tingginya? 8. Lebarnya? Ya, tadi ada yang tertukar ya. Panjangnya 7 cm, lebarnya 5 cm. Kita dulu, tidak apa-apa. Terus bagaimana kalau tadi di video tersebut, bagaimana cara mencari luas gabungan dari luas gabungan dari kubus dan balok? Bagaimana caranya? Tadi langkah-langkahnya ada yang bisa menyebutkan? Karena pertama bagaimana? Mencari luas kubus. Kedua, Mencari luas balok. ketiga, dijumlahkan dan kurangi dengan isi yang belum. kubus ya tadi. Langkah-langkahnya yang pertama mencari luas kubus, yang kedua mencari luas balok, yang ketiga kita jumlahkan luas kubus dan balok, kemudian dikurangi dengan luas yang berimpit. Tadi luas yang berimpitnya adalah salah satu persegi ya, jadi 2 kali sisi kali sisi atau 2 kali rusuk kali rusuk ya. Tepuk tangan untuk semuanya supaya lebih semangat. Oh, ini ada lagu kelompok mana yang suka lagu? Kelompok ini ya, pertama Nur Rizky. Semuanya mengikuti ya. Ayo kawan, kita menyanyikan luas permukaan dengan macam-macamnya, ada semua kita akan mulai dari kubus namanya luas dengan kali sisiku ada sekarang baru itu namanya luasnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang dikalikan tingginya ditambah lagi 2 kali lebar dikalikan dengan tinggi. Kelompok 1 LKPD atas penggambar yang sama dengan poster-poster. Kelompok 2 karena suka mendengarkan musik LKPD-nya. Kelompok
3 LKPD-nya. Ada sebuah kelas ya, langsung mengukur ya, bangun model bangun ini. Tingginya 10 ya, tingginya 10. Oke. Tinggi. Tinggi 10. Ini panjangnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1 akan dibacakan oleh Marwan. Adi mempunyai dadu dengan panjang rusuk 6 cm. Berapakah luas permukaan dadu Adi? 6 kali rusuk sama dengan 6 kali 8 kali 8 sama dengan 384 cm persegi. Nomor 2 akan dibacakan oleh Fuad. Paman ingin mengecat kotak kayu yang ia miliki dengan warna putih. Kotak kayu paman berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah luas permukaan balok yang akan dicat? 2 kali tutup huruf P kali L buka huruf P kali L. Tentukan luas permukaan dengan berikut.
rusuknya 13, panjangnya 25 cm, tingginya 15 cm. Luas kubus sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk sama dengan 6 kali 13 kali 13 sama dengan 1014 cm persegi. Luas balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah tinggi kali panjang sama dengan 2 kali 25 dikali 13 ditambah 13 dikali 15 ditambah 15 dikali 20 sama dengan 2 kali 325 ditambah 195 ditambah 375 sama dengan 2 kali 895 sama dengan 1790 cm persegi. Gabungan sama dengan 2 kali rusuk kali rusuk sama dengan 2 kali 13 kali 13 sama dengan 338 cm persegi. Luas gabungan sama dengan luas kubus ditambah luas balok dikurangi 338 sama dengan 1014 ditambah 1790 dikurang 338 sama dengan 2466 cm persegi. Bagus. Ya, ada alasannya bagus kenapa. Apakah penjelasannya bisa dipahami? Bisa. Bagus karena penjelasannya bisa dipahami. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dara. Berapakah luas permukaan kubus berikut? Luas kubus sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk sama dengan 6 kali 8 kali 8 sama dengan 384 cm persegi. Tentukan luas permukaan balok berikut. 2 kali P kali E tambah L kali T tambah T kali P sama dengan 2 kali 10 kali 6 tambah 6 kali 5 tambah 5 kali 10 sama dengan 2 kali 60 tambah 30 tambah 50 sama dengan 2 kali 140 sama dengan 280 cm persegi. Tentukan luas permukaan bangun berikut. Luas balok 6 kali luas kubus sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk sama dengan 6 kali 13 kali 13 sama dengan 6 kali 169 sama dengan 1914 cm. Luas balok sama dengan 2 kali P kali L tambah L kali T tambah T kali P sama dengan 2 kali 25 kali 15 tambah 15 kali 15 tambah 15 kali 25 sama dengan 2 kali 375 tambah 325 tambah 375 sama dengan 2 kali 895 sama dengan 1790 cm persegi. Luas gabungan 2 kali 13 kali 13 sama dengan 338 cm persegi. Gabungan sama dengan 1014 ditambah 1790
sama dengan 2084 dikurangi 3030 terus 38 Gimana? Bagus dan mudah dipahami. Bagus dan mudah dipahami ya. Kelompok Sisi kelompok kami dibacakan oleh Nijam. Diketahui panjang rusuk gugus sama dengan 10 cm, panjang balok 9 cm, lebar balok 10 cm, tinggi balok 18 cm. Ditanyakan luas gugus, luas balok dan luas gabungan gugus dan balok. Jawab. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali rusuk sama dengan 6 kali 10 kali 10 sama dengan 600 cm. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali V kali L kali T tambah Z kali V sama dengan 2 kali V kali L tambah L kali T tambah T kali P sama dengan 2 kali 8 kali 10 tambah 10 kali 18 tambah 18 kali 100 ialah dengan 2 kali dengan tadi 3 penampilannya bagus alasannya Pak karena mudah dipahami. dari dia mudah dipahami. Kelompok tua silakan siapa yang memberi tanggapan. Rizky Hebat dan kompak. iya kelompok hebat ya waktunya 10. Pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Bapak ingin meminta tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini. Coba, apa pengetahuan yang kalian dapat hari ini? Ada yang bisa menjawab? Saya mau menjawab. Apa pengetahuan yang kamu dapat hari ini? mencari luas gabungan dari kubus yang dua. Ya, mencari luas gabungan dari kubus dan kemudian pengetahuan apa yang ingin ketahui kalian lebih dalam dari materi hari ini. Jadi Cara menghitung luas gabungan dari kolom-kolom yang lain. yang ingin diketahui lebih dalam oleh Jaki yaitu mencari luas permukaan dari gabungan yang lain. Misalnya apa Jaki? Luas, tabur dan berusuk. Kemudian pengetahuan nilai sikap dan keterampilan apa yang didapat hari ini? Ada yang bisa menjawab? Kompakan dalam mengerjakan tugas berkelompok dan disiplin ketika sedang belajar. Kalau untuk keterampilannya? Diskusi dan presentasi.
Ya, dan tadi nilainya nilai disiplin, nilai kekompakan, nilai sikapnya. Untuk keterampilannya tadi kalian kemampuan keterampilan kalian berbicara di sudah bagus ya semuanya. Siapa yang menyampaikan perasaan? Bagaimana perasaan kalian dalam belajar ini? Silakan Adi ya. Bagaimana perasaan Adi saat pembelajaran ini? Senang. Senang. Kenapa senang? Karena dapat dapat tahu materi gabungan laut dan fisik. Senang karena bisa mengetahui cara mencari luas gabungan kubus dan balok. Jadi tadi bagaimana cara mencari luas gabungan kubus dan balok? Yang pertama satu mencari luas kubus, yang kedua mencari luas, yang ketiga kita jumlahkan luas kubus dan luas dikurangi 2 kali luas yang berimbang. Ya seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas volume gabungan kubus dan balok ya. Nanti dipersiapkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh AM. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Neneng Siti Komalasari, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN 3 Cisomang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Saya masih ditemani dengan Bapak Ujang Abdurrahman, guru kelas 6 di SDN 3 Cisomang, dengan pengajar praktik saya juga Bapak Ahmad Septiadi. Assalamualaikum Pak Ujang, Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, di percakapan pasca observasi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bapak terkait jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kemarin? Perasaannya campur aduk, ada groginya, ada senang dan megahnya juga. Groginya karena saat kita mengajar disaksikan oleh tim penilai. Untuk senang dan megahnya karena observasi sudah dilaksanakan. Masalah senang dan megah. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran, boleh Bapak ceritakan lagi tujuan pembelajarannya apa dan area pengembangannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui kegiatan menyimak video, peserta didik mampu menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan, pengumpulan kubus dan balok. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang, kubus, dan balok. Untuk area pengembangannya untuk aspek pengetahuan melalui pemberian LKPD dan evaluasi. Untuk aspek keterampilan itu melalui diskusi dan presentasi. Oh iya. Apakah menurut Bapak tujuan pembelajarannya sudah tercapai kemarin Pak? Menurut saya sudah tercapai dan bisa disampaikan dan mereka bisa menerimanya dengan baik. Baik. Nah, kira-kira dari angka 1 sampai 10 nih, Bapak menilai pembelajaran yang kemarin itu di angka berapa? Mungkin di baru di angka 8. Oh, baru di angka 8 ya. Baik. Menurut Bapak, apakah ada hal-hal yang harus ditingkatkan dalam proses pembelajaran kemarin? Masih banyak, terutama di pengelolaan kelas. Masih ada beberapa siswa yang masih belum melaksanakan kesepakatan kelas. Oh, baik.
berdasarkan hal tersebut, tadi Bapak bilang yang harus ditingkatkan itu pengelolaan kelas. Sekarang strategi apa saja yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya? Saya akan mencoba mengingatkan kembali kepada anak-anak mengenai kesepakatan kelas dan mencari metode pembelajaran yang lain. Oh, baik. Itu terkait dengan strategi pembelajaran kepada murid ya Pak ya. Kemudian untuk kompetensi atau pengembangan diri Bapak nih, apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak? Untuk meningkatkan diri saya pribadi atau dengan mempelajari topik di PMN, mengikuti webinar atau mintek, dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan Bapak akan mengaplikasikan strategi-strategi tersebut? Mungkin nanti secepatnya nanti setelah KTS ini, jadi nanti saya akan menerapkan strategi tersebut. Oh baik. Jadi setelah PTS ini Bapak akan menerapkan strategi tersebut ya. Baik Pak, siapa saja pihak yang Bapak libatkan untuk mewujudkan pembelajaran tersebut? Yang terlibat pastinya akan sejawat ya, dengan berdiskusi dengan akan sejawat, kita akan mendapatkan umpangan. Oh, seperti itu ya Pak ya. Bagaimana komitmen Bapak untuk mencapai tujuan dan rencana aksi tersebut? Saya akan menyusun agenda rencana pada strategi tersebut dan akan dilaksanakan sesuai rencana. Oh, baik. Dari percakapan kita barusan, jika disimpulkan nih ke dalam 1 atau 2 kalimat, apa yang bisa Bapak sampaikan? Sebagai seorang guru, kita harus terus mencari ide-ide kreatif untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh, seperti itu. Ada lagi yang Bapak simpulkan selain tadi? Sebagai seorang guru, kita harus terus belajar ya, tidak berhenti saja di sini. Baik Pak Ujang, alhamdulillah sekali ya. Andai kata Pak Ujang nanti sudah menerapkan rencana aksinya dan mengaplikasikan strategi-strategi yang sudah direncanakan nanti, saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Pak Ujang bagaimana tindak lanjut dan refleksi atas tindakan yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih Pak Ujang. Baik Bapak, demikian percakapan pasca observasi. Mungkin akan ada umpan balik dari Bapak sebagai pengajar praktik. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng dan Pak Ujang yang telah berkenan untuk melaksanakan supervisi akademik tadi ya. Ibu sebagai observer dan Bapak sebagai kegiatan observasinya. Saya lihat tadi dari percakapannya dan dilihat dari videonya juga yang sudah dilakukan, sangat apresiasi luar biasa ya. Dari pengetahuannya tadi sampai keterampilannya juga sampai dan tujuan dari pembelajarannya, lalu area yang dikembangkannya juga sudah berkembang. Tadi terlihat juga berdiferensiasi ASN dan berbasis budaya positif. Nah, tadi berkaitan dengan pengelolaan kelas yang mungkin belum sesuai dengan disebutkan kelas, itu sebenarnya hal yang wajar, mungkin dialami oleh semua. Namun saya berpesan terus mengingatkan kepada kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak. Pada dasarnya tadi Bapak Ujang sudah luar biasa menunjukkan bahwa kita terus belajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu karena menurut filosofi juga bahwa kita itu adalah hanya sebatas mengantarkan anak pada gerbang kesuksesannya, yaitu adalah kebahagiaan. Kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, anak bahagia, adalah tujuan kita. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Neneng sudah mempraktikkan supervisi akademik dengan instruksi yang tepat. Itu mungkin terbalik yang bisa saya lakukan. Tetap semangat buat Ibu Neneng dan Pak Ujang untuk tetap mencerdaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pasca observasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.